Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sucialandari, akhiran NPM 128. Saya dari kelas 2D Prodi PISD. Jadi, video kali ini saya buat untuk memenuhi salah satu nilai UAS dari mata kuliah Pendidikan Psikologi dengan dosen pengampu Amalia S.J. Kahar, SPSI, MPSI. Jadi, dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang motivasi mengajar dan belajar. Topik yang kita akan bahas yang pertama tentang motivasi, yang kedua achievement process, yang ketiga motivasi, hubungan dan konteks sosial kultural, yang keempat menggali kesulitan berprestasi. Topik pertama adalah motivasi. Jadi, motivasi adalah proses yang memberikan energi, mengarahkan dan mempertahankan perilaku. Motivasi kecenderungan emosi yang mengarahkan pada pencapaian tujuan. Motif adalah sesuatu yang ingin dicapai atau faktor pendorong. Motivasi belajar akan meningkat ketika siswa tertarik pada materi pembelajaran dan berharap untuk berhasil. Perspektif tentang motivasi. Perspektif psikologi yang berbeda menjelaskan motivasi dengan cara yang berbeda. Ayo mengeksplorasi 4 perspektif ini. Yang pertama, perspektif perilaku atau behavioral. Yang kedua, perspektif humanistik. Yang ketiga, perspektif kognitif. Dan yang keempat, perspektif sosial. Perspektif perilaku atau behavioral. Perilaku atau behavioral merupakan tindakan atau reaksi yang dapat diamati dari individu atau organisme dalam berbagai situasi. Berikut adalah beberapa dampak perspektif perilaku yang penting dalam psikologi. Yang pertama, behaviorisme. Yang kedua, teori pembelajaran sosial. Yang ketiga, teori kognitif perilaku. Dan yang keempat, psikolog klinis perilaku. Yang kedua ada perspektif humanistik. Perspektif humanistik adalah psikologi menekankan pada potensi individu untuk pertumbuhan, pemahaman diri, dan pencapaian penuh potensi manusia. Berikut adalah beberapa konsep kunci dalam perspektif humanistik. Yang pertama, ada self-actualization. Yang kedua, Rogers therapy. Yang ketiga, pengalaman subjektif. Yang keempat, tanggung jawab pribadi. Yang kelima, ada growth oriented dan terapi. Yang ketiga, ada perspektif kognitif. Perspektif kognitif dalam psikologi menekankan pada peran proses mental seperti pemikiran, persepsi, memori, dan pemahaman dalam bentuk perilaku dan pengalaman individu. Berikut adalah beberapa konsep kunci dalam perspektif kognitif. Yang pertama ada pemrosesan informasi, yang kedua ada skemata, yang ketiga ada pemikiran konstruktif, yang keempat masalah dan pengambilan keputusan, yang kelima terapi kognitif. Yang keempat, perspektif sosial. Perspektif sosial dalam psikologi menekankan peran lingkungan sosial, interaksi antar individu, dan faktor sosial dalam membentuk perilaku, sikap, dan identitas individu. Berikut adalah beberapa konsep kunci dalam perspektif sosial. Yang pertama, pengaruh sosial. 2. Teori pertukaran sosial. 3. Teori identitas sosial. 4. Pengaruh budaya. Dan yang kelima, kepemimpinan dan pengaruh. Materi yang kedua yaitu tentang achievement process. Motivasi ekstrinsik dan intrinsik, atribusi, motivasi dan pola pikir penguasaan, self-efficacy, penetapan tujuan, perencanaan, dan self-monitoring, nilai dan tujuan. Motivasi ekstrinsik dan intrinsik ada 2 jenis motivasi yang mempengaruhi perilaku dan kinerja seseorang.
Berikut adalah penjelasan singkat tentang kedua jenis motivasi tersebut. Yang pertama, motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah dorongan atau motivasi yang berasal dari faktor eksternal atau luar dari seseorang. Contohnya termasuk hadiah, pujian, atau hukuman. Yang kedua ada motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah dorongan atau motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang. Individu yang memotivasi secara intrinsik melakukan suatu tindakan karena kesenangan, kepuasan pribadi, atau minat terhadap aktivitas tersebut. Topik yang ketiga yaitu tentang motivasi, hubungan, dan konteks sosial-kultural. Kebutuhan akan afiliasi atau keterkaitan melibatkan motif untuk terhubung dengan aman dengan orang-orang. Siswa berbeda dalam kebutuhan berafiliasi. Hubungan sosial apa saja? Yang pertama, dalam hal prestasi dan motivasi sosial. Persetujuan dari guru, teman sebaya, teman, dan orang tua itu penting. Kedua, peran orang tua. Dalam motivasi, anak berfokus pada karakteristik demografis seperti tingkat pendidikan, waktu yang dihabiskan di tempat kerja, dan struktur keluarga. Yang ketiga, membesarkan anak dengan menyediakan tantangan dan dukungan yang tepat. Yang keempat, teman sebaya dapat mempengaruhi motivasi. Selanjutnya, topik terakhir yaitu menggali kesulitan berprestasi. Siswa dengan kemampuan rendah dan harapan yang rendah. Seorang siswa dengan kemampuan rendah dan harapan rendah untuk keberhasilan seringkali membutuhkan kepastian dan dukungan. Tetapi perlu diingat bahwa kemajuan akan dapat diterima hanya jika menunjukkan usaha yang besar. Seorang siswa dengan sindrom gagal memiliki harapan rendah untuk sukses dan menyerah dengan mudah. Kemungkinan akan mendapatkan manfaat dengan menggunakan pelatihan kognitif seperti pelatihan efisiensi dan pelatihan strategi. Siswa dengan kecemasan. Kecemasan adalah perasaan takut dan ketakutan yang tidak jelas dan sangat tidak menyenangkan. Kecemasan tinggi dapat terjadi jika adanya harapan orang tua yang tidak realistis terhadap anak. Kecemasan siswa sering meningkat seiring bertambahnya usia dan lebih banyak evaluasi, perbandingan sosial, dan kegagalan untuk beberapa siswa. Untuk menghadapi siswa dengan kecemasan lebih efektif, menggunakan pendekatan kognitif yaitu merubah pola pikir menjadi lebih positif terhadap diri sendiri. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.